Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Intan Firdaus Aminah. Di sini saya akan berbagi sedikit tentang tafsir Quran surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Tahukah teman-teman kandungan dari Quran surat Al-Fatihah itu dan kenapa Al-Fatihah itu dipakai untuk salat? Yang pertama, Al-Fatihah itu disebut sebagai Ummul Quran karena Al-Fatihah ini meliputi tujuan-tujuan pokok Al-Quran, yaitu pujian kepada Allah, ibadah kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, menjelaskan janji-janjinya yang akan Allah berikan ketika seseorang itu berbuat kebaikan, dan ancaman-ancamannya ketika seseorang melakukan suatu perkara yang tidak Allah sukai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika seseorang akan melakukan aktivitasnya dan didahului dengan kalimat Bismillah, yaitu dengan menyebut nama Allah dengan merasa jika Allah mengawasinya, maka mustahil orang tersebut akan melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah. Kemudian ketika seseorang membaca Bismillah, Allah akan menjadikan setiap aktivitas itu bernilai ibadah di sisinya. Maka dengan itu pula rahmat Allah akan diturunkan, yang menghadirkan kebaikan di dunia yang disebut dengan Rahman, dan setiap amal yang dilakukan di dunia akan menjadi bekal untuk akhirat, dan Allah berikan rahmatnya di akhirat yang disebut Rahim. Ayat selanjutnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Ketika seseorang dapat menjalankan aktivitasnya dengan segala nikmat yang Allah berikan, maka syukuri dengan melakukan puja dan puji kepada Allah Sang Penguasa alam semesta. Dan ketika seseorang itu bersyukur, maka Allah juga akan menambahkan nikmat kepadanya sesuai dengan sabdanya dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7, La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Kemudian barang siapa yang bersyukur kepada Allah disebutkan di ayat 3, yaitu Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka Allah akan memberikan tambahan Rahman dan Rahimnya. Namun setiap nikmat yang Allah berikan sejatinya tetaplah milik Allah, yang diberikan kepada manusia sebagai ujian dan bekal untuk ibadah. Dan suatu ketika Allah akan mengambilnya kembali kapanpun Allah mau, karena Allah itu pemilik segala sesuatu. Kemudian disebutkan di ayat 4, yaitu Maliki yaumiddin, yaitu pemilik hari pembalasan. Ketika semua nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan mengambilnya kembali, dan Allah akan mempertanyakan apa yang diberikan dan dilakukan
ketika di Yaumiddin, yaitu pada hari pembalasan, dan setiap orang akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang didapatkan dan dilakukannya. Orang yang melakukan kebaikan akan mendapat pahala, dan yang berbuat kesalahan akan mendapatkan dosa atau siksanya. Kemudian, agar setiap nikmat yang Allah berikan itu menjadi ibadah, maka disebutkan di ayat 5, Iyyaka na'budu, hanya Engkau-lah yang kami sembah, yaitu dengan menyembah kepada Allah agar segala sesuatu yang dikerjakan menjadi ibadah, dan cara untuk menjadikan semuanya ibadah dan dimudahkan oleh Allah, maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Dan ketika seseorang menyebutkan ayat tersebut, Allah menjawab, ini antara aku dan hambaku, bagiku hambaku apa yang ia pinta, yaitu apapun yang ia pinta, maka pasti Allah akan kabulkan, jika ibadah kepada Allah sesuai dengan tuntunannya. Karena segala sesuatu urusan itu ada pada kekuasaan Allah. Maka setelah itu seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setiap kebahagiaan tidak mungkin dicapai kecuali dengan menempuh jalan yang benar dan lurus. Dan jika seseorang menyimpang dari jalan lurus tersebut, maka akan berakibat sengsara dan celaka. Maka bagaimana cara agar mendapatkan jalan yang lurus atau hidayah tersebut? Yaitu berdoa kepada Allah. Pada ayat 6 disebutkan, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena hidayah dan petunjuk hanyalah Allah yang dapat memberikannya, maka jalan yang lurus yang dapat menjadikan kebahagiaan disebutkan di ayat 7, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, yaitu umat terdahulu yang mematuhi petunjuk-petunjuk, syariat, dan hukum Allah, sehingga Allah memberinya nikmat. Dan kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, yaitu orang yang telah Allah berikan nikmat namun Allah murka terhadap mereka karena berpaling dari kebenaran setelah mengetahui kebenaran itu secara jelas dan lebih mengikuti warisan nenek moyangnya. Kemudian orang yang celaka, yaitu orang yang tidak mengetahui suatu perkara atau belum tahu jelas terhadapnya, sehingga tidak dapat membedakan mana yang batil dan mana yang hak. Maka orang tersebut termasuk orang yang sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dapat terbebas dari kesesatan dan kecelakaan, dan semoga Allah memberikan kita rahmat dan hidayahnya agar dapat dikumpulkan di syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. সৃষ্টি করেছো সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী। Beten to Allah تأذرون Beten prete yedim kerkoin Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. J'aime adhérer
m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني مجدرج كوكو